Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam lagi untuk teman-teman. Jumpa lagi dengan saya, host di Puma Ngopi. Malam hari ini kita kedatangan bintang tamu kita, Mas Depong. Selamat malam, Mas Depong. Selamat malam. Dan juga tetap setia menemani Mas Bayu Setia sebagai Ustadz kita. Selamat malam, Mas Bayu Setia. Selamat malam, Mas Rendra. Pada malam hari ini kita mau sedikit membahas tentang apa, Mas Bayu ya? Hari ini kita akan bahas tentang campur sari. Campur sari. Campur sari. Ada plesetannya, tapi plesetannya bagus. Campur ngaji. Alhamdulillah. Berarti Mas Depong ini salah satu player campur sari yang hobi ngaji. Hobi ngaji. Ya, Oke. sok-sok. Ya sok-sok. Imbang lah. Ya sok-sok ngaji, sok-sok ya nyampur sari. Ya. Gitu. Jadi gini Mas Depong. Nah, Pertama kita terima kasih dulu untuk malam hari ini Mas Depong sama teman-temannya kayak biak ya. Teman-teman selamat malam. Oh akeh bro. Masya Allah. Kontennya Mas Depong akeh tenan ya sing digowo. Malam hari ini episode pertama kan kita sama Mas Bayu nih. ya. Kita dari memang benar-benar beliau seorang ustadz. Iya. Nah, di referensi kedua kita mau tetap di ranah dakwah Islam, tapi yang dari luar. Kayak Dewi ini kan Mas. Iya, betul. Kan kadang ya memang pekerjaannya seperti itu. Cuma kan di luar ada sing anu ya Mas ya. Iya. Kadang ya musik seperti itulah. Ya. Nah, nanti gimana? Menurut teman-teman nanti penonton silahkan menilai sendiri. Kita cari dari narasumbernya, dari beliau nanti seperti apa. Ya Mas Ustadz Bayu kan seperti itu. Oke. Yang pertama, Mas Depong. Iya. Jadi latar belakang nih. Mesti teman-teman kan belum ada tahu. Ustadz Bayu udah tahu nama asli Mas Depong. Juga belum tahu. Juga belum tahu. Belum tahu. Oh, jangan Terkenalnya Malam hari ini akan kita bongkar. Nama asli Ustadz Mas Depong ini siapa? Terus kenapa diberi nama Depong? Nah, Aku sendiri meh nyimpen kontaknya bingung. Iki tak tulis Depong itu pakai TH, THE, Pong, apa, DE. nah, itu gini, caranya gini. Kalau nama asli dulu ya. Asli Kalau dulu. nama asli dulu, kalau jenengan mau main ke tempat saya, tanya Iya. nama asli nggak ada yang tahu. Malah nggak ada yang Nggak tahu. ada Yang kenal ya Depong itu. Kalau Oh, nama asli saya Sutanto. oh Sultanto. Sultan, Masya Allah. Pemberian dari orang tua itu Sutanto. Sultanto. Terus kenapa kok jadi panggilannya Depong itu? Dulu sejarahnya itu gara-gara ngebreak. Zaman dulu Ngebreak. ada ngebreak radio itu. Aku sih cilik. Jadi aku dengan itu ODW. Oh dewe. Itu sejarahnya dulu gitu. Ada teman saya yang sekarang sudah almarhum yang manggil saya Depong gitu. Oh Saya gitu. udah almarhum. Maknanya Mas, Depong kuwi Ya kepiye? nggak tahu. Ya, Ya itu nggak tahu. Ya mengalir saja itu mengalir. Oh, ya Itu Pong. ya mengalir. Namanya Depong nggak pakai DE tapi pakai ya rada Inggris itu lah. Oh. The. Gitu. Dicatat nanti untuk tim kreatifnya. Ya. Mas Depong itu nama aslinya Sutanto. Sultanto. Tapi katanya anak lanang, Depong di dusun jenengan ada dua. Iya ada dua. Ada dua. Itu yang satu sekarang sudah domisili di lain dusun. Lain dusun. Hmm. Berarti Jadi pemegang kalau hak nanti Depong kalau atau jenengan gitu. Depong Tonis gitu. On Depong Tonis. Iya. Oh iya. Oh iya, Tonis sih. Tonis. Oke. Identiknya seperti itu. Kalau enggak itu Depong campur sari. Oh, Berarti- Depong campur sari. Nama Tonis ini juga ada sangkut pautnya Mas, sama Depong itu kan sama-sama Ya, The itu- Ton. Kalau Tonis itu sejarahnya itu sama kakak saya, Mas Bowo Kawer. Oh Mas Bawa KWR MC itu, ya. itu saya membuat campur sari pakai nama apa? Itu supaya tidak ada beban. Kita main los nggak ada beban. Tonis itu kan singkatan sebenarnya. Tonis. Tonis itu singkatan. Waton muni saisane. Oh. Wih, dari awal emang gitu. Emang gitu. Dari awal begitu. Oh, Dari awal Tonis itu waton muni saisane. oh iya. Tak Masya pikir Allah. aku sering sih Mas bawa bilang waton muni saisone gitu. Cuma gak nyangka kalau memang itu dari dasar awal pembentukannya memang itu. Iya, itu memang sama kakak kita bentuk kan dulu
mau bentuk campur sari itu dinamakan apa biar kita main los nggak ada beban. Ada Kita beban. kalau main ada yang pakai nada, laras, itu kan bebannya berat. Ya, Harus ya, bernada, harus ada larasnya. betul. Kalau Tenan. waton muni isane, ya udah yang penting kita Cara bunyi. meleset sithik wong yo Nggak tonis. apa-apa. Bebannya enteng. Enteng. Nah, Iya, ya, itu sejarahnya, masuk. jadi nama campur sari tonis ya. Itu mau buat nama tonis itu direwangi kalau tidur nggak bisa melek. Maksudnya Mas? Ya kalau tidur nggak bisa melek. Ya benar. Benar. Masuk. Kayak aku yang Jumatan ya seminggu pisan kok, Mas. Ya. Jumatan seminggu pisan Iya. di hari? Ya, Jumat. Jumat. Enggak, minggunya. Katanya seminggu. Sekali. Oke, siap. Alhamdulillah. Kalau ini, Mas. Sedikit intermezzo itu. Oke. Kalau ini jenengan kan sama kakak. Iya. Kakak kandung kan? Kandung. Nah, berarti ada ini, Mas. Garis keturunan seniman, bapak apa ibu Kalau dulu? dari bapak ibu nggak ada sebenarnya. Oh, enggak ada. Kita otodidak. Otodidak semua. Kita campur sari otodidak. Jadi saya dulu belajar ngorjen otodidak, Otodidak. terus kakak saya juga otodidak. MC otodidak. Tapi seneng nongkrong nggon kayak nyanyi-nyanyi gitu. Tak durunge kenal ngaji Oh, ngono. gitu. Tak durunge kenal ngaji wis nyampur sari sik turut dalan gitu. Ya. Ya wong dalanan gitu lah. Ya, Nah, kira-kira campur sari ini mulai terbentuk tahun berapa? Kalau terbentuk sekitar 2007 atau 2006. 2007. Itu saya perjuangannya di tempat orang 17-an. Oh, Oh, mainan. awalnya 17-an. awal kayak ngoten. Enggak, dia disuruh ngisi cuma Oh, gitu. bayarannya matur nuwun. Oh, pangapunten. Pangapunten. Itu perjuangannya seperti itu. Oh, gitu. Curhat gitu. Iya, Itu iya. dulu perjuangannya sekitar 2006. 2006. Nah, sekitar itu terbentuknya. Kalau ini Mas, sampai saat ini memang pernah Mas nawari gitu pakai campur sari aku ada gitu. Enggak pernah. Enggak pernah ya. Nggak Memang pernah, saya nggak memang pernah menawarkan, misal ada orang mau punya hajat, saya nggak pernah menawarkan. Jadi kalau dia nyari saya ya berarti rezeki saya. alhamdulillah. Kalau Iya. enggak ya belum Hmm. rezeki gitu. Belum rezeki ya. Sering juga ada yang batalkan gitu. Ada. Oh, ada. Ada. Pengalaman gitu. Yes, kehidupan gitu. Iya. Kehidupan. Di sambil Mas ngopi ini Mas. Oke. Sementara ini belum ada sponsor ini. Nanti untuk pemirsa yang mau sponsor, insya Allah tetap kita terima dengan senang hati. Sponsornya ini masih tanaman-tanaman. Nanti di sini kalau ada sponsor kita taruh di sini. Masuk. Masuk, apapun itu boleh. Oke. Nanti kita sama Ustadz Bayu dan sama teman-teman yang lain, yang penting berisi tentang dakwah. Terus yang memotivasi. Jadi kan dulunya nggak ada basic seniman. Kalau saya sendiri kan, Bapak dulu juga bergeraknya di bidang itu. Ya. Ibu juga di bidang tata rias, Ya. waktu dulu belum ada MUA. Dan adalah aku suka di situ, akhirnya aku kan terjunnya di situ. Ya. Orang kepencet penyanyi gue, alhamdulillah, tapi malah kepencet pria. Iki mah. Nah, kalau Mas Depong ini yang memotivasi apa? Ya, Dulunya. saya dulu yang ini. Pertama itu saya memang seneng dulu. Bermusik. Seneng dulu. Jadi tiap lihat orang kok pegang organ itu seneng. Dulu emang basicnya seneng dulu. Terus akhirnya belajar secara otodidak, ada latihan di sana ikut gitu. Akhirnya ya terus ada tetangga yang punya keyboard itu, kita awal mula tanggapan itu sewa. Berarti kayak Ustadz Bayu kemarin ya. Memang nggak ada sesuatu yang kita capai hari ini pun juga belum tentu apa yang kita inginkan waktu itu, waktu dulu. Betul. Kayak misalkan aku cita-citanya di sini ya sopir truk loh Mas. Dan kayak Mas Depong ini cita-citanya dulunya apa Mas? Cita-citaku Pernah apa di ya? Chile itu pasti kan di Saya sekolah. lucu Oh, dah. cita-citanya apa di sini? Tukang becak. Nah, ya kan. Bener. Kayak Ustadz Bayu kemarin podcast saya tak tanya, Mas, kamu dari kecil itu apa ya memang disetting pengen jadi ustadz, akhirnya menjadi ustadz yang in seperti ini. Ternyata juga enggak. Bener. Mas Bayu ini cita-citanya apa di sini, Mas? Dulu pengen jadi dalang. Oh, Malah jalan. Oh, iya malah ini ada ini unsur seniman malah. Karena kan
kan kalau bapak kan biasa kalau di Jakarta itu latihan gamel ya. Iya. Ada pandangan untuk jadi dalang. Tapi alhamdulillah dienggolke Dienggolke. sama Gusti Allah. Berarti kuat sih Mas, kuat. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini yang terbaik pasti akan diberikan pada waktu yang terbaik juga. Apapun itu. Yang terbaik untuk kita akan diberikan pada waktu yang terbaik. Dan apa yang kita inginkan belum tentu itu terbaik untuk kita. Ngono ya Mas? Betul. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi entah itu cita-citaku di sini supir truk, itu karena saya lihat Bapak kan sering ke Solo. Bapak kan juga sopir. Aku kalau nonton supir truk, wih gagah nih dhuwur gede dhewe, dalane semoblak gitu. Iya. Ternyata sampai gede nih ya nggak ke situ kan. Kalau yang memotivasi kan memang dulunya senang. Terus ini Mas, kalau Mas Ustadz Bayu ini beliau punya romo kiai yang nuntun gondeli, jadi mengarahkan. Iya. Nah, kalau musik itu jenengan yang siapa? Yang berjasa, katakanlah berjasa, berperan di situ sampai akhirnya jenengan memberanikan diri itu. Ada. Apa Itu orang daerah sini. orang daerah sini? Karangbangun. Iya. Oh, Itu bapak namanya boleh sebut. boleh. Bapak Wardi. Pak Wardi rumahnya Ngawen Karangbangun. Oh, Pak Ward. Oh, Kalau Mas masalah- Manyul. Iya, bapaknya Mas Manyul. Bapaknya Mas Manyul. Itu Terima dulu kan kasih. saya mulai belajar ya di situ. Dulu Di punya situ. alat campur sari. Mm-mm. Pak Wardi itu punya alat campur sari, saya belajar di situ. Oh, belajar di situ. Berarti yang Terus memang yang mengajari gamelan notasi ada yang berjasa lagi namanya Pak Toyo. Oh, Pak Toyo. Dalang Toyo. Pak Dalang Toyo. Iya. Berarti ya. Quote lagi Mas. Masih quote ngono wae. Ustadz Bayu iki. Ganti. Kalau saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Wardi juga Pak Toyo yang telah sedikit banyak menjadi guru. Terima kasih. Ucapan terima kasih. Berarti ya kita ini memang bener-bener makhluk sosial. Iya. Lahir ditulungi wong, ninggal pun ya ditulungi wong. Ya ora iso mlaku dhewe. Golek rezeki ya dituntun wong. Betul. Lanjut. Yang berikutnya, Mas Ustadz. Ada yang ingin saya tanyakan dari dulu dan alhamdulillah malam ini kesampaian. Alhamdulillah. Dan juga nanti banyak teman-teman yang sekiranya pertanyaan itu belum terungkapkan nanti diwakilkan oleh Ustadz Bayu ini. Apa Ustadz Bayu? Dulu itu pernah ada pamflet saya baca di salah satu grup. Itu ada rutinan pengajian. Dan itu saya baca di tempat jenengan. Jenengan pernah mengadakan pengajian lapangan. Oh, selapanan. Selapan sekali. Nah, ini yang jadi pertanyaan ini. Jenengan kan background-nya campur sari gitu. Iya. Tapi kenapa jenengan pernah membuat pengajian di tempat panjenengan dan lapangan? Kenapa tidak lapangan campur sari? Tapi lapangan campur ngaji. Nah, itu yang ingin saya tanyakan selama ini. Dulu itu gini, saya itu membuat pengajian lapangan itu mulanya itu ikut kakak saya juga, Mas Bowo itu dulu ikut di desa seberang, terus akhirnya saya diajak, saya mau, terus berjalan, akhirnya saya ditawarin di tempat kamu boleh mau atau enggak gitu. Akhirnya seiring berjalannya waktu ya mungkin skenario langit mungkin ya. Akhirnya bisa ya lapangan, tapi itu tiap hari ini di sini, terus tiap satu ya lapangan lah. Lapangan pindah ke tempat lagi. saya. Oh gitu. gitu. Jadi gantian dari rumah kakak ke rumah panjenengan gitu nggih. Ya. Nah, kalau tahu isinya lapangan itu apa? Ya biasanya yang dibaca Itu sholawat berjanji. sholawat al-barzanji. Sholawat berjanji. Oh, juga dirungi keyboard atau Enggak, itu pakai Oh, enggak ada. pakai hadro. Hadro tapi hadro dari Campur sari Pak diiringi campur sari. pakai hadro dulu. Emang dari dasarnya saya kalau dengar sholawat seneng. Oh gitu. Terutama
denger musik itu tadi. Iya. Musik seneng gitu. Iya. Kalau ini Mas, kembali ke musik tadi Mas. Berarti jenengan bermusik itu setelah menikah? Sebelum Oh sebelum menikah. Saya itu besok ijab, saya malam hari ini masih tanggapan. Betul itu. Saya ingat Agustus. izin apa ora iki Mas karo? Yo diizini atau enggak wong duluan jobnya. Duluan jobnya mau gimana? Jadi malam besok tanggal 24 Agustus 2008 saya nikah. 2008. Tanggal 23-nya malam saya masih main di Tigo. Oh. Acara 17-an masih ingat saya itu. Terus 24 nikah, 25 libur, 26 sampai tanggal 30 saya masih job lagi. Mas. Berarti jenengan kan ini Mas, ketika bermusik kan udah happy nih di situ. Yang memutuskan untuk menikah Mas. Biasanya kan pemain musik ya nyuwun sewu nih. Iya. Koncone kan oke, maksudnya yang lawan jenis kan oke. Jadi kayak rodok keri-keri lah. Terus akhirnya kenapa jangan memutuskan untuk menikah dulu gitu loh, waktu itu udah job kan udah ada job kan. Terus akhirnya malam job, besok nikah gitu kan. Itu yang memutuskan apa gitu. Jadi memotivasi teman-teman walaupun enjoy di kehidupan bujang tetap menikahlah. Ya, apa Mas? Nah, itu kan gini. Tuntutan rasa tanggung jawab. Rasa tanggung jawab. Tanggung jawab gini. Sebelumnya kan udah kenal. Udah Ya, kenal. udah dekat gitu lah. Udah dekat. Mulai diarani pacaran, wong Islam pacaran kan enggak Oh, boleh. iya. Sama-sama juga di bidang musik juga Enggak, istri? Oh, enggak. Enggak. Istri saya kerja di koperasi. Oh, di koperasi. Sebelum menikah juga udah kerja di Udah koperasi. koperasi. Ya, dari lirik-lirik itu kan yang tempat kerja istri saya, yang saya pinjami keyboard itu. Oh, itu. Awalnya gitu. Berarti rada enek cinlok. Lah, itu. Jadi tiap ngambil keyboard kok Sopo iki? Sidik lah. terus akhirnya Direse. kenal, dideketin. Dulu itu Boyo Paro itu kalau sama saya nggak suka itu. Oh, enggak suka. Tahunnya kan saya orang jalanan begajulan lah gitu. Nggak suka sama saya. Pamna ya bermain musik masih mau. Terus prinsipnya gini. Akhirnya kok Ya, sampai dek iso ngono Ya kok. kalau seminggu kowe ra kindel aku sing kindel kowe ya. Wih, jangan-jangan dia iki lapor. Sadar urung iki duwe iki. Itu teman-teman yang mau menggunakan trik saya belum tentu bisa. Yang seminggu kowe ra kindel aku sing kindel kowe. Baik. Kira belum tentu Iya. anak muda-muda itu bisa. Perlu kita triknya ini perlu dibongkar enggak Berarti ini? bener ya kata-kata Jawa itu Tresno jalaran saka kulino. Betul. Berarti Oh, kulino iya. indil. Ya. Arep dino glibet itu. Oh iya. Minimal yang ditututi sih. Nah, dikindel ditekennya di polanya piye. Di Terawang sik lah. Itu trik anak muda-muda yang belum nikah-nikah itu ya di luar itu. Terus akhirnya kok memutuskan menikah gitu. Nah, gini. Akhirnya memutuskan nikah kalau sudah deket, kalau cuma pacaran terus nanti kan yo kita jadi sebagai cowok tanggung jawabnya Oh gimana? iya, keren. Ya itu. Akhirnya memutuskan itu waktu lamaran aja saya nggak ikut. Yang lamaran bapak saya. Enggak ikut. Padahal lamaran Saya ada job. ada job di sana. Udah ya benar itu yang benar. Oh. Yang lamar bapak saya sama kakak saya. Juga Mas Bowo itu, kakak. Bukan. Bukan. Kakak saya ikutan MC. Oh iya, MC ya. Kakak ipar saya yang di rumah. Jadi udah yang menentukan tanggal ya bapak, saya cuma ngikut. Akhirnya itu ketemu tanggal yang selo cuma 24 25. Itu ketemu tanggal itu udah. Karena Akhirnya- menikah itu juga wajib ya Ustaz Bayu ya, Wajib. untuk umat Islam. Jadi sendiri itu tenang. Selebihnya adalah kesepian. Maka menikahlah. Dan seburuk-buruk orang yang mati adalah mati dalam kondisi jomblo. Semangat yang belum dapat jodoh. Kita doakan untuk teman-teman yang belum dapat jodoh semoga cepat dapat jodoh. Amin. Kok akeh sing ngamin ternyata. Kakek jomblo kabeh. Pasukan jomblo itu. Nggih, nggih. Bersari udah, kehidupan ini udah. Yang tadi tetap melakukan rutinan tadi Mas, Ustadz Bayu. Mau pengembangan Eh, kajian kajiannya itu
apakah cuma Al Barzanji saja, apakah juga ada yang ngisi, karena ya saya belum pernah diundang ke sana gitu loh. Oh, kode. Belum pernah disuruh ke sana. Jadi ya Ini cuma kajiannya ya selawat al berjanji, terus nanti ada apa ya, kayak ceramah gitu. oh yang ceramah. Oh. Wah, itu. Istilahnya apa, Mas? Mau itu Hasan. Ah. Udah Hasanah. Saya mau ucap itu takut salah. Oh, Ya, ada kok podo. Makanya saya harus punya ini. oh, gitu. Ustadz Bayu. Ustadz Bayu nanti saya meluruskan kita. Betul. Oke. Kalau ini Mas, Maulid Hasanahnya kan pasti ganti nih ustadznya. Nah, terus yang menjadi ikonnya itu ada nggak? Jadi yang mimpin majelisan jenengan, rutinan selapanan jenengan. Yang mimpin itu apakah ya ganti-ganti apa Ya, hanya ganti-ganti. satu? Oh, ganti-ganti juga. Oh, oke. Pernah mboten jenengan itu ya ada yang bilang mungkin dari luar. Ya. Komen tentang hal yang negatif kecampur sari. Jenengan juga tim. Bahkan mungkin ada yang mengatakan contoh seperti ini, musik itu haram. Nah, menurut jenengan gimana? Kalau dikatakan musik itu haram, yo sebenarnya saya ya enggak. Kalau dibilang enggak terima ya enggak terima. Iya. Harus Haram- begini haram- dari situ ah, juga. Oke. Haramnya di mana kan saya? Oke. Kalau dari segi alatnya juga enggak haram. Haram. Terus kalau musik itu apa haram toh? Enggak, Enggak toh? Enggak. Musik enggak haram. enggak haram. Terus masa saya juga manusia haram? Kan enggak mungkin. Loh, gitu loh. Masa saya manusia juga haram? Bapak ibunya jelas. Lah iya, Bapak Ibu jelas nikah ijab. Mereka ya Punya ijab. surat nikah. Nah, Masa saya anak haram? Oh, gitu. Kan ya enggak mungkin. Nggak Kalau mungkin, ya. jadi kalau ada yang mengatakan musik itu haram, menurut saya kurang setuju. Pernah setuju pas ya? lah. Karena saya itu bermusik, saya juga pakai skill, Iya. mikir. Oke. Belum nanti ada yang komplain begini-begini, saya masih menerima komplain. Oh gitu. Ya. Ya. Jadi kalau dikatakan ya itu sebenarnya kalau yang mau berpendapat seperti itu Oke. nggak masalah. Monggo. Monggo. Tapi juga pernah disampaikan ke jenengan nggak? Ada yang bilang begitu nggak? Alhamdulillah belum pernah. Belum pernah. Oke. Tapi kan anu ya Tat. Jadi musik itu kenapa diharamkan kalau saya dengar semakin bermusik semakin melupakan Allah. Oke. Nah itu gimana Tat? Kalau saya Sebenarnya ngambil musik dari itu gimana? Cak Nun ya. Cak Nun. Dari Cak Nun ya jangan disalahkan musiknya. Lalai kan sebab pikirannya bukan alatnya. Nah, Itu yang disampaikan oleh Cak Nun. Berarti kalau ada, mohon maaf nih ya, kalau ada yang bilang musik itu haram, yang bilang itu sendiri ngopo lali sama Sama Allah. Allah. itu. Oh, berarti bukan musiknya yang kalau mereka yang menikmati kok lalai kan yang salah bukan kita, bukan musiknya. Musiknya. Merekanya yang menikmati yang lalai itu kan. Oke. Ya HP inilah seperti contoh HP ini kan. Hmm. Ini bisa buat dakwah juga, tapi juga bisa melalaikan. Apakah Oh. semuanya nanti disalahkan HP kan enggak? Berarti tergantung pikiran Ah. kita, iman kita dan sebagainya. Berarti Seperti termasuk itu. kayak channel kita ini. Oke. Oke. Kalian kita arahkan ke dakwah. Dan aku ini menurut dakwah Mas. Karena gak paham dakwah kita mengajak Ustadz Bayu Setia ini. Betul. Musik yang haram adalah suara piring dan sendok yang saling bertatapan, akan tapi tetanggamu lapar, di sampingmu kamu diam saja. Itu adalah musik. Wes. Betul Pak Bayu. Betul Pak Bayu. Mantap, Jadi mantap, mantap. pager mangkok luwih kuat ini Bang pager Pager tembok. Tembok. Betul. Apa ini direkam terus sih, jangan sampai hilang. Kan bener. Yang musik yang sekarang yang memang seperti itu. Kalau menurut saya bener itu. Iya. Yang paling bener itu. Jadi ya, cara Jawa ini ya pager mangkok luwih kuat ini Bang Pager Pager tembok. tembok. Tapi pager tembok saya nyatanya gede-gede loh. Pager tembok saya nonton gue, nek dalan iki. Iya. Jadi kurang Jatiyoso. Wih, Romai jelas pager gede-gede mantap ya. Mantap. Pengen lah. Kalau musik Mas kan kita udah sepakat nih. Kalau ada yang bilang musik itu haram kan yang salah yang lupa sama Gusti Allah kan. Berarti musik ini juga bisa kita jadikan supaya kita mengingat Gusti Allah. Metode gitu loh. Metode Ya. musik biar kita ingat sama Gusti Allah itu bisa ya kalau kita balik kan ada nih yang bilang musik akhirnya lupa. Heeh. Itu kan yang salah yang lupa. Ya. Berarti bermusik tapi ingat. Itu berarti juga bisa berarti ya. Bisa. Contoh kan hadroh. Hadroh itu artinya hadir, jadi menghadirkan.
Hadroh. Oh Saya iya. kan punya Oh. hadroh ya. Hmm. Hadroh itu kan artinya menghadirkan. Tapi musik hadroh kan nggak ada nutnya, Mas. Ketuan. Kalau memang hadroh loh ya, Iya. nggak ada nadanya ya. Ada nggak sih? Ada Ada. Oh, nadanya ada. sama. Tapi nadanya hadroh kan dari vokal. Ya kan, tapi ada nadanya itu, ada nada, ada lirik, ada syairnya. Enggak, maksudnya alat musiknya itu loh. Ayo. Ya Sama, kan? sama. Oh, Alat sama? musik sama. Oh. Ketipung nggak ada nadanya. Ketipung, Oh drum, iya, hadroh modern. ketipung drum itu kan nggak, ya cuma Cuma pukulan. ketukan juga Ah, ya. Oh. Saron, nah kalau saron ada nadanya. Dan ada Kalau ketipung, kendang, sama drum, drum, itu kan nggak ada, ketukan ya. cuma ketukan. Oh. Cuma suara aja itu. Berarti hadroh ini termasuk musik yang mendekatkan. Mendekatkan. Hadir kan Hadir. menghadirkan. Ya. Berarti kalau bermain hadroh, tapi selama ini kan ngertiku nada hadroh itu di vokal. Oh gitu. Ya. Kalau musik campur sari Mas Depong ini kan ada melodinya, Ya. gitu kan ada not-notnya kan itu ada selain alat musik ketuan. Tapi kalau hadroh modern berarti ya nganggo keyboard ya. Iya pakai. Iya pakai. Apa ada kemungkinan Mas? Nanti saya sepuh nanti tak keyboard hadroh gitu. Kalau sementara ini belum ya. Tapi entah nanti kalau ya seiring berjalannya waktu kan kita ya nggak tahu. Nah, mungkin kok nek wis ra payu campur sari lah ya kan nyampur ngaji. Campur ngaji mau. Tapi aku sering denger loh, tonis solawatan. Maksudnya musik-musik yang dibawakan solawatan. Iya. Memang digarap. Jadi ya nggak melulu kalau nonton situasi lah. Kemarin juga sempat ada yang minta sholawat ini. Ya kalau bisa kita Sajikan gitu ya. Kalau bisa. Kalau belum bisa ya kita belajar di rumah dulu. Oke. Ngopi dulu lagi. Encerne. Kiranya nek dihapus. Bismillah. Malam ini sampai jam berapa Mas? Izin nih. Izin sama siapa? Ya, neng omah. Wah, kalau ya bebas. Enak aman. Enak ya. Teko anakku. Aja memang rong sadar kuwi mau. Sing seminggu ra kindel aku sing kindel kan. Lah iku cacah iku teko jam bro, bendina nang aku. Itu teman-teman nongkrong saya semua itu. Di tempat saya sampai jam 12, jam 1. Tiap hari. Tiap hari. Tiap hari. Utang di bojo ngono kuwi. Tutor, Mas. Tiap Mau hari. loh. Tiap hari. Itu tanya. Perlu dibongkar sebenarnya. Itu teman-teman lah tidak hadir semua itu. Kok iso gitu loh, perlu dibongkar sebenarnya. Tiap hari, tiap malam. Oh, mulane paroran duwe hadiah ya. Ayo enggak gitu. Kalau itu ada faktor. Oh, nggih. Dulu Bu itu sakit. Oh, gitu. Waktu Alvaro lahir itu Bu itu lahir sakit hipertiroid. Tak tanyakan bidan ternyata itu ada sangkut paut dengan kesuburan. Oh, gitu. Dengan keguguran. Kesuburan. Oh, kesuburan. Tanyakan bidan kubur. Oh, 50. Dulu pengobatan 4 tahun. 4 tahun. Terus enggak putus. 4 tahun. Tapi sekarang Mas, Udah alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas, Khair. aku kan sering nih nonton Mas Depong, Mas Bowo dan teman-teman. Kuwi munggah gunung. Iya. Dan munggah gunung mungkin kan ya hobi ya. Tapi kalau ziarah-ziarah itu apa ya dengan hobi juga. Saya seneng juga. Senang juga ziarah. Ziarah seneng. Ziarah. Berarti jenengan itu salah satu seniman yang memang suka untuk melakukan hal-hal yang positif menurut pandangan Islam. Contohnya ya selapangan, ziarah. Ya itu kan temen ya Sing ngejak Mas. ya teman saya Teman yang ngejak. sedesa. Namanya Ustadz Luhur ya Oh, Ustadz Ustadz. Kulo Oke. yang rumahnya deket saya. Oke. Itu kan ngajak ke sana gitu. Saya seneng bisa ziarah-ziarah itu. Tujuan jenengan ziarah, jangan sampai ada perspektif Oh, ziarahku ben campur sariku laris. Enggak gitu. Enggak gitu Oh, ya. jangan kan yang ngono. Mas. Enggak gitu. Cuma saya seneng Umpama. dikenalkan sama ini sejarahnya gini, sejarahnya gini, Oh, kan gitu. gitu. Sama Mas Luhur itu disejarahkan. Ini sejarahnya gini. Berarti diceritani sejarah Heeh. dari tempat yang kita ziarah itu Iya. tadi. Iya, kata Bung Karno itu tadi. Jas Jadi merah. kalau di tempat ziarah kita ya yasinan. Yasinan dan tahlil gitu ya. Iya. Oke, luar biasa. Itu yang ngajarin ya Mas Luhur itu. Seperti
tangga saya. Jadi diajak ke tempat-tempat ya itu kayak di Jabal Kanil gitu. Iya. Terus kayak di Tadi Mbak Husnan Mbak tadi. Husnan. Itu yang makam di tengah Waduk Mulur, Ya, Mbah Said Iman. bahasa Said Iman. bahasa Idiman. Nah, kalau terkenalnya Pernah Mbah Said sana, Iman. Bahasa Mas? Idiman. Pernah. Iya. Oh. Ya di sana baca tahlil Yasin. Gitu. Kalau ziarah ngoten niku apa yang jenengan rasakan? Ayem. 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 Ayem di situ tempat para ulama itu tempatnya ayem. Ayem. Apalagi yang di Jabal Kanil itu paling sahdu di sana. Paling sahdu ya. Jabal Kali itu di mana? Jabal Kanil masuknya Tahu. kalau nggak salah Barat Tawangmangu itu. Tawangmangu. Iya. Samping Gunung Gamping. Oh, sampai Gunung Gamping. Baratnya Arah Gunung Tawangmangu, Gamping. Arah tapi Tawangmangu. lewat via Matese. Oh, via Matese. Iya. Besok kita survei. Insya Allah. Di sana kan itu makamnya Maulana Ali Ibrahim. Iya. Ada. Oh, Maulana Malik Ibrahim, Sunan. Said bukan Maulana Malik Ibrahim. Said Al-Maghribi. Oh, Al-Maghribi. Syekh Al-Maghribi. Al-Maghribi. Oke. Syekh Di Al-Maghribi. sana ada Masjid Tiban. Oh, Masjid Iban. yang di atas itu juga ya? Nah, Masjid Tiban itu kalau suro nggak ada liburnya itu banyak orang ziarah kan. Syekh Maulana Maghribi. Saya juga pernah ziarah ke sana. Masya Allah, memang nikmatnya luar biasa. Iya. Habis dari sana biasanya rasanya adem, tentrem, ayem. Ya seakan-akan beban dunia itu hilang. Hilang. Kalau ulama mengatakan, Mas Rendra kali jangan lupakan jas merah. Ya. Kalau saya jangan lupakan jas hijau. Hijau. Nah, Apa Apa itu? itu? jangan lupakan jasa ulama. Oh. Gitu kan. Oh, hijau. Iya, hijau. 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 Ulama. Oh, hijau ulama ya. Jangan melupakan sejarah itu jas merah. Iya. Kalau jas hijau, jangan melupakan ulama. Oh iya iya, masuk. Kalau ini Mas, kan aku juga pernah dengar kalau hal-hal seperti itu ngapain dilakukan. Maksudnya nggak ada efeknya kan gitu. Terus kalau Mas Depong tadi kan ayam. Kalau Ustadz Bayu ini ayam juga ya. Ayam. Nah, tujuannya kita kenapa harus mendoakan Mas? Padahal kan mereka wis ulama. Iya. Mereka pun nggak didoakan kan saya yakin kekasih Allah. Iya. Kenapa jangan mau ke situ terus mendoakan itu tujuannya apa gitu? Ini pertanyaan buat saya memiliki. Ustadz Bayu dulu. Iya, yang pertama ketika kita ziarah satu yang pertama adalah untuk ingat kematian. Yang Oh, kedua rasa malu. Malu. Malu kenapa? Karena yang sudah meninggal saja masih bisa menghidupi di sekelilingnya. Manfaat. Manfaat. Oh Ya iya. kan ada yang dagang, ada yang juru parkir dan sebagainya. Di situ. Padahal dia sudah meninggal, Oh. tapi masih memberi manfaat di sekelilingnya. Hmm. Terus pelajaran untuk kita yang masih hidup, kita ngapain kan gitu. Oh iya. Yang ketiga yaitu kita mendoakan. Maksudnya mendoakan ini adalah agar ditambah makam derajatnya, gitu. Agar ditambah kasih sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh ya, Nabi Muhammad SAW itu kan udah mulia, Udah mulia. tapi Oh iya. Allah Subhanahu Wa Taala masih bersolawat kepada Oh, baginda iya. Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Ya agar tambah mulia kan gitu. Jadi Alhamdulillah. bukannya kita mendoakan si ulama ini biar diampuni dosa-dosanya. Saya yakin ulama ini insya Allah sudah diampuni, tapi satu biar beliau ini ditambah makom derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sesuai pinter awak. Rasanya kayak terus sesuai paham aku akhirnya Mas tenang aku. Akhirnya ngerti. Karena Kanjeng Nabi pun beliau yang begitu mulia masih ada sholawat. Sholawat. betul. Nggih. Jadi akhirnya ngerti Mas. Kanjeng Nabi yang begitu mulia pun Gusti Allah menciptakan yang namanya sholawat. Sholawat. Ya, gitu. Padahal nggak kita sholawatin pun Nabi Muhammad, Nabi Muhammad tetap mulia. Iya. Oh, iya. Jadi walaupun kita mendoakan ulama-ulama ini nggak kita doakan pun mereka tetap mulia. Iya. Jadi untuk rasa sayang kita ke Gusti Allah gitu ya. Jadi kita lewat situ untuk ingat mati. Oke. Aku selama ini seneng juga sih ziarah, cuma basicnya ya hanya kayak Mas Depong mau ayam Mas. Jadi neng kono ki tenang. Tenang. Ya itu tadi sendiri itu tenang. Selanjutnya kesepian. Tadi harus menikah lah. Intinya yang Ini mau. Tapi ternyata memang di situ ya akhirnya kita mengingat pada akhirnya kita juga seperti itu mati.
ada sholawat ya mas? Ya. Maksudnya kenapa menciptakan sholawat? Kira-kira kenapa Ustadz Bayu? Menciptakan sholat maksudnya gimana? Semua yang terjadi itu kan nanti ada sebab dan akibat. Iya. Kira-kira yang diinginkan Allah menciptakan sholawat untuk Kanjeng Nabi, untuk kita. Ya. Itu apa? Jadi kenapa kita harus bersolawat gitu loh? Kenapa kita harus bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW? Ya, yang satu karena itu perintah, terutama adalah perintah. Perintah. Dari Kita Allah taat Subhanahu wa gitu ya. Ta'ala. Taat, sam'an wa ta'atan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dengan sholawat ini kan kita bisa mendekatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini, kenapa sholawat di mana-mana itu ramai? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendekat, Nabi Muhammad SAW yang mendekat. Tapi kalau ketika majelis zikir, majelis Quran, itu sepi rata-rata. Kenapa? Karena kita yang mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi lebih enak mana didekati sama mendekati? Didekati. Nah, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan wasilah perantara yang kiranya mudah sehingga semua orang di kalangan kita semuanya, mohon maaf, mungkin ada teman-teman kita yang belum melaksanakan 5 waktu dan sebagainya, tapi dia cinta sholawat. Nah, semoga dengan itu kan nanti bisa kebuka. Iya. Gitu. Jadi sholawat ini adalah magnet yang sangat luar biasa. Kan gitu. Tapi pada akhirnya juga nih ya mas, sholawat itu pasti menyenangkan. Dan sholawat itu dibawakan model apapun, itu asik. Asik. Iya mas ya? Betul. Aku ketipung ya asik, di drum ya pakai asik. Drum juga asik, pakai keyboard juga asik kan gitu. Kalau sholawat sekarang ini kan pengembangan sholawat kan banyak banget. Mas Depong yang campur sari pun bisa membawakan sholawat. Nah, inti dari sholawat itu yang mana mas? Inti dari sholawat adalah salam kita kepada Nabi Muhammad. Lafalnya? Ya Nabi salam alaika boleh, assalatu wassalamu alaika ya boleh. Ya Berarti masih ada dua. Boleh. Yang dilafalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dilafalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sampai sekarang kami belum mengetahui lafal suratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad, kita belum tahu. Belum tahu. Tapi yang masyhur adalah Allahumma sholli ala Muhammad, itu yang diajarkan langsung oleh Nabi Muhammad. Berarti yang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad ya, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu yang langsung diajarkan oleh Nabi Muhammad. Itu yang langsung diajarkan. Ya, lafal Allah Subhanahu wa Ta'ala bersolawat kepada Rasulullah, saya belum pernah baca keterangan. Aku tadi oke pertanyaan nih gimana? Penasaran. kita pas sholat nih, tahiyat akhir kan sholawat. Nggih. Satu anna ilaha illallah wa satu anna Muhammad Rasulullah. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad ya. Nah, waktu Kanjeng Nabi sholat ini, Ya. berarti beliau menyebut dirinya sendiri. Beliau menyebut dirinya sendiri. Oh. Benar sekali. Karena apa? Untuk memberikan pelajaran untuk umatnya. Oh. Yang dibaca ini kan gitu. Oh iya. Misal syahadat. Nabi Syahadat. Muhammad sallallahu alaihi wasallam di depannya. Pernah nggak ada pertanyaan, Nabi Muhammad syahadat nggak ya? Iya. Akhirnya ya gitu. Kanjeng Nabi Muhammad syahadat enggak? Ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tetap asyhadu alla ilaha illallah Asyhadu wa an la ilaha anna illallah. Muhammadar Rasulullah. Dan saya. Oh iya. Dan saya adalah apa itu utusan Utusan Allah. Allah. Tapi kalau kita syahadatnya dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Lagi ngerti ki aku. Asli loh. Maksudku kalau kita kan wajar ya kita sholawat syahadat karena kita apa ya? Umatnya Kanjeng Nabi. Nah, Kanjeng Nabi ini juga melakukan lafal yang sama, cuma yang satu ana ilaha illallah wa satu ana Muhammad Rasulullah. Ana sama ana beda ya. Oh, jadi beda. kalau ana itu sesungguhnya, kalau ana itu saya. Jadi ada beda tasdid. Oh iya. Beda makna. N double itu. N double. Benar Oke, sekali. kok ngerti ya, Mas? Ngeri. Apa pernah neng pondok iki? Ya kira-kira. Kira-kira gitu. Oh iya. Oke. Dan yang terakhir, Ustadz Bayu untuk Mas Depong. Pertanyaan terakhir. Wawancara tenan iki pokoknya, Mas. Pertanyaan terakhir yang ingin saya tanyakan yaitu jenengan setuju nggak kalau kiranya lagu campur sari itu dirubah dengan kalimat-kalimat nasihat? Oh. Contoh lagu Sri Minggat diganti judulnya Pamit Ngaji. Iya. Nah, seperti ada yang melakukan seperti itu ada kan? Iya. Apakah itu merusak seni menurut jenengan? Merusak
yang menciptakan? Kalau menurut saya enggak sebenarnya. enggak, Kan intinya buat dakwah lah itu. untuk dakwah Cuma kadang-kadang gini Mas, gimana? wong saya melantunkan lagu sama cuma saya ganti lirik sedikit aja, yang penciptanya nggak terima ada. Oh, gitu. Oh. Jadi saya pernah ngupload lagu yang menciptakan nggak terima, langsung dilaporkan di YouTube saya. Langsung Di take down jadi. Saya dapat peringatan 3 bulan nggak bisa upload. Itu loh. ya. Jadi ya kalau sebenarnya banyak campur ngaji itu kan sebenarnya kayak lagu Caping Gunung diganti. Ya, Ya, bisa ya, banyak. ya. Terus sebenarnya kalau menurut saya nggak apa-apa. Wong itu kan media dakwah gitu. Cuma kadang-kadang yang itu ya penciptanya ya. Berarti kembali ke pribadi masing-masing. Yes. Kayaknya kalau si pencipta ini memang ya udahlah silahkan untuk dakwah ya Mm-mm. nggak apa-apa. Kalau pandangannya Mas Depong ini Oke. monggo kan. Iya. Tapi memang ada beberapa pencipta yang pengen keoriginalan Iya. lirik. Oke. Tapi aku ya nggak apa-apa sih. Maksudnya nggak apa-apa. Maksudnya kalau memang benar-benar untuk dakwah loh ya, bukan terus di apa namanya? Apa Mas? Bukan Namanya? mainan, buat mainan, bukan. Enggak apa ya? Istilahnya musiknya apa Mas? Membuat lagu yang hampir sama mirip itu. Plagiat. Ah, plagiat. Iya, iya. Kalau itu memang benar-benar untuk dakwah, saya rasa kalau aku sih enggak apa-apa ya. Iya. Tapi Kalau- kalau ada unsur plagiat, nah itu yang jangan. Kalau menurut saya Berkarya nggak itu kan apa-apa angel. juga. Ya cuma kan tiap pencipta ya lain-lain gitu. Tiap penciptanya. Tadi kan ngerubah lirik Hmm. dari Ustadz Bayu nih. Kalau saya Mas Depong ini pernah nggak buat lagu? Ada? Ada. Saya lagu saya sendiri ada, lagunya kakak juga ada banyak. Ada. Ada. Oh. Kita punya lagu yang hit ya, yang udah banyak dikenal. Oh, Yang dikenal. judul RCDP itu kan lagunya kakak saya, Ciptaan. Mas Bowo. Oh. Bener. CDP itu apa? Tak cukup dedek pengawe. Itu kisah cinta kalau Wih. menceritakan kasih tak sampai. Oh. Oh. Ini curhatan CDP. siapa Mas? Kakak saya juga. Itu kan yang menceritakan Mas Bowo. Oh ya, aku lagi satu pertanyaan. Gini, itu kisah cintanya Mas Bowo sendiri Iya. atau ada temennya yang curhat pengen dibuatkan Bowo lagu? sendiri. Mas Bowo sendiri. Oh, kalau nih misal, Heeh. aku kan ada temen nih, namanya Mas Akbar, Heeh. namanya Roto Adoh. Itu pengen membuat lagu ke Mas Bowo atau Mas Depong. Ini mau nggak? Kisah Enggak. cintaku seperti ini Mas. Ya nggak apa-apa. Tolong gawe lagu. Tinggal ngono. cerita dulu. Oh, cerita dulu. no. Kisahnya gimana? Oh iya iya. Heeh, gitu. Kisahnya gimana? Nanti ditulis Oh, kayak oh. puisi itu. Nanti Baru tinggal nanti dicari nadanya, dipaske gitu bisa. Oh gitu. Itu kan iso bar. Nanti buat lagu. Kalau buat lagu kan gitu. Jadi Oh. cuma nulis dulu. Nulis. Nanti terus pegang, kalau Mas Bowo pakai gitar. Pakai Kan gitar. nggak bisa keyboard, pakai gitar. Hmm. Nanti kalau udah ketemu nadanya gini, dikasih saya. Nanti diiringi. Ini Mau buat lagu gitu. sekalian buatkan buat kami Al Asyikin. Belum punya Al Asyikin, belum punya Mars lagu. gitu ya. Mas Asyikin. Asikin. Karena banyak tuh Az-Zahir, Habibidin ada Masnya. Ada Marsnya. Permintaan serius ini. Serius, betul guyon. Nanti di balik layar nanti dilanjutkan pokoknya. Mas, kalau buat musik ini lagi kan, ada syarat-syarat khusus nggak sih biar nggak di apa ya namanya copyright? Maksudnya Ya, nggak kalau lagu kita sendiri nggak masalah. maksudnya menyerupai gitu sulit nggak sih buat lagu sesulit apa gitu loh? Ya kalau buat lagu ya sebisa mungkin jangan mirip dengan yang sudah ada. Nggak ada Itu nanti tetap kena copyright itu. copyright. Jadi kita kalau bisa ya nadanya yang kita yang membuat Yang sendiri buat. nadanya. Jadi nggak bisa. Kalau Ada aturan-aturan khusus itu? Tahu? ada. Kalau buat lagu ya harus dengan liriknya itu nadanya begitu. Jadi nggak boleh sama. Itu kan siulan aja kalau sekarang di YouTube kena copyright loh, siulan. Oh. Cuma bersiul ada nadanya lagunya, misal lagunya artis terkenal gitu. Kita siul kan kena copyright gitu. Cuma Nah, genjrengan pakai gitar gitu. Karena copyright kok. Mas Copyright ya? Ustadz Bayu, Iya. beberapa channel kui yang solawat juga di copyright. Iya, ada copyright. Padahal solawat itu solawat Jibril. Iya, copyright itu. Padahal solawat Jibril itu adalah mahar siapa Mas? Nabi Adam. dengan Nabi Ibu Adam Hawa. dengan Ibu Hawa loh. Ya, ada copyright ya. Ada copyright loh. Saya dulu waktu pengajian itu selawat al berjanji. Iya. Itu kena copyright kok.
Kena copyright. Oh, serius Mas. Itu copyright semua. Padahal sholawat Jibril loh kok berani di copyright aku. Copyright ya. Padahal kan Berarti- punya Kanjeng Nabi Iya. Mungkin Ada, adanya Mas. mungkin. nadanya. Ya, mungkin Oh. adanya. Oh iya ya karena Kadang kan ini copyright itu belum tentu yang punya lagu. oh gitu. Hacker. Sebenarnya hacker. gitu. Hacker gitu. Jadi saya bisa bilang gitu karena lagu saya sendiri saya upload di copyright. Copyright. diklaim. Oh. Akhirnya saya sengketakan. Hmm. Kalau lagu Akhirnya? saya sendiri saya berani sengketa. Cuma kalau saya ngover saya nggak berani. Oh gitu ya. Kalau ngover kan walaupun kita tahu itu bukan yang punya lagu, tapi tetap kita takutnya channelnya kita di take down. Oke. Mungkin cukup di situ dulu pertemuan kita malam ini. Terima kasih Mas Depong, Ya. Ustadz Bayu, Alhamdulillah. dan teman-teman di balik layar. Terima kasih sudah datang di sini. Untuk malam hari ini kita baru selesai podcast atau tanya jawab dengan Mas Depong. Selanjutnya tunggu episode-episode kita yang akan datang. Tetap bersama Puma Ngopi. Dan Ngajeni lan ngopeni. saya mau bilang dulu, Oke, monggo. kalau mungkin ada salah kata, salah menjawab, kami mohon maaf. Ya, siap. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Part 1 tahu